Saya, Hilda Clarissa Theophilus, tenaga kesehatan di rumah sakit. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yusuf. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya. Pemirsa, baru-baru ini sorotan publik tertuju pada kasus seorang pasien BPJS yang mengeluh harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Bukan hanya soal lamanya pelayanan, kasus ini kemudian menjadi polemik setelah sejumlah tenaga kesehatan diduga memberikan komentar nirempati terhadap keluhan pasien tersebut. Kata-kata ini justru datang dari mereka yang sehari-hari berhadapan dengan pasien. Komentar sinis bermunculan 1 pekan setelah unggahan itu viral, pasien dinyatakan meninggal dunia. Dan kini tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkomentar nirempati telah teridentifikasi dan diinvestigasi terus berjalan. Namun persoalan ini tidak cukup hanya berhenti pada siapa yang salah. Ada etika profesi yang harus ditegakkan, hak pasien yang harus dilindungi, namun juga ada tekanan beban kerja hingga burnout tenaga kesehatan yang perlu dibongkar akar masalahnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya empati terhadap pasien? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue, ironi nakes bully pasien BPJS sebelum meninggal dunia. Dan untuk membahas topik untuk kali ini telah hadir narasumber di studio Metro TV, pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, Dr. Muhammad Syahril, psikolog klinis sekaligus Direktur Personal Growth, Rati Ibrahim, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Slamet Budiarto. Dr. Slamet, Mbak Rati dan juga Dr. Syahril, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan pemirsa, sebelum memulai dialog, kita simak terlebih dahulu komentar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan merasa sedih dan gagal ketika mengetahui ada warga yang meninggal dunia di usia muda. Selain itu, Budi juga menyebut kekurangan layanan hingga sumber daya manusia di bidang kesehatan harus diperbaiki. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Dan perbincangan akan kami awali dari Dr. Syahril terlebih dahulu. Dr. Syahril, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Menkes yang mengatakan memang ada kekurangan layanan hingga sumber daya manusia di bidang kesehatan yang harus diperbaiki. Nah, terkait mengenai kasus ada nakes yang kemudian memberikan komentar nirempati kepada pasien BPJS seperti itu, dari KKI sendiri kan sudah mengidentifikasi ada 10 orang. Betul. Seperti itu. Nah, sejauh mana pemeriksaannya sampai saat ini? Apakah sudah ditemukan adanya indikasi pelanggaran etik ataupun disiplin profesi? Terima kasih ya. 2 hari yang lalu Konsil Kesehatan Indonesia berkoordinasi dengan organisasi profesi, ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada dokter gigi, kemudian perawat PPNI dan sebagainya. Kita sepakat untuk bersama-sama untuk menindaklanjuti apa yang disebut dengan empati yang dilakukan oleh dokter gigi maupun perawat yang itu. Nah, untuk itu kami sudah sepakat untuk melakukan investigasi Pak ya, kepada yang bersangkutan dan juga rumah sakit yang bersangkutan. Nah, ini dalam proses ya, dalam proses. Jadi organisasi profesi sudah jalan, kami juga jalan, nanti kita akan menyimpulkan sejauh mana adanya suatu bukti pelanggaran. Tapi sejauh ini dari pemeriksaan ataupun pengambilan keterangan seperti apa? Ya, dugaannya memang mengarah kedua Mbak ya. Satu adalah pelanggaran
etika profesi, yang kedua adalah disiplin profesi. Ini dugaan ya, tetapi tentu saja kita akan secara fair, secara hukum untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan yang adil gitu, Pak. Oke, Dokter Syahril, ini kan dari 10 orang ini tadi dikatakan juga ada dokter gigi, perawat, bahkan peserta PPDS, dan ini juga datang dari komentarnya dari berbagai daerah seperti itu. Nah, KKI melihat apakah ini perilaku individual atau ada persoalan yang lebih luas dalam kultur profesi kesehatan? Ya, ini sesuatu yang baru sebetulnya, Pak ya. Sesuatu yang baru di mana selama ini itu kita melihat pelanggaran etika disiplin profesi langsung antara dokter, perawat, dan pasien. Nah, sekarang ini tidak melihat pasiennya, tidak ketemu pasiennya, tapi berkomentar di dalam media sosial. Tapi apapun, ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan, ya. Walaupun dia secara individu melontarkan itu, gitu ya, tetapi tetap akan menyangkut dengan profesi dia dan juga tempat dia bekerja. Kan orang-orang akan tahu nih, oh dia dokter, oh dokter gigi atau perawat, dan dia bekerja di mana akan tahu. Nah, sehingga ini akan mempunyai suatu dampak yang luas. Tetapi ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita untuk ke depan bagaimana media sosial, digitalisasi ini menjadi bagian di dalam pembinaan dan pengawasan dokter dan tenaga medis yang lain. Oke, dari ID sendiri, Dokter Slamet bagaimana ataupun seberapa serius melihat persoalan ini? Karena kemudian kan komentar-komentar ini memicu kecaman dari publik seperti itu. Ya, ini fenomena yang langka ya, baru pertama kali. Yang berkomentar ada dokter, ada perawat kalau nggak salah ya. Dan dari daerah yang berbeda-beda. Pada kasus bukan pasiennya, tetapi ungkapan seorang pasien yang terlantar lah tanda kutip menunggu sampai 8 jam. Apakah karena BPJS? Dari sisi kode etik itu memang nanti akan kita pelajari karena kode etik itu selalu berhubungan dengan pasien, dengan diri sendiri atau secara umum. Nah, ini bukan pasien tapi dia berkomentar, ya kan? Nah, nanti Majelis Kehormatan Etik ID akan melakukan pembinaan, apakah di sidang, apakah diberikan sanksi ringan, sedang, berat. Itu nanti akan dilakukan di ID cabang masing-masing di kabupaten. Nah, tapi saya kira fenomena ini sangat menarik. Saya setuju dengan Pak Syahril. Ada apa ya ini kan? Apakah mereka ada yang menyatakan karena burnout, apa namanya? Kecapean, ataukah ada seorang komika yang menyatakan jangan-jangan si dokter atau perawat yang berkomentar ini sudah terbiasa melayani pasien BPJS, dia lelah sehingga ngomongnya tak terkendali. Dokter, tapi bukankah empati itu merupakan prinsip dasar dari profesi dokter? Tapi apapun yang terjadi itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Jangankan kita yang disumpah dan kode etik, tidak disumpah aja tidak boleh kan gitu loh. Apalagi seorang dokter yang berprofesi mulia, seperti itu. Oke, Mbak Rati melihat fenomena ini apa komentarnya? Saya itu melihatnya bukan profesi atau organisasinya ya, tapi saya justru melihat ini fenomena yang sangat jamak ya, sangat bisa kita temukan di banyak lini kehidupan kita dengan penggunaan media sosial. Jadi kalau kita lihat ada apa sih ini? Orang kalau menggunakan media sosial itu kan cenderung jadi nggak ada beban ya. Jadi dia bisa dengan sangat bebas, lugas, dan bahkan mungkin cenderung menjadi semena-mena untuk mengekspresikan idenya, pikirannya, perasaannya, termasuk melakukan tindakan yang kemudian kita sebut sebagai bully. Karena ada fenomena yang disebut sebagai online disinhibition effect. Artinya karena di media sosial ada anonimitas, kita nggak kenal. Kan tadi dokter juga udah bilang ya, bahwa ini kan bukan pasiennya, kok dia bisa ngomong kayak begitu. Ini karena ada fenomena disinhibition effect tadi, Mbak. Ini yang membuat kita menjadi kehilangan daya untuk empati karena orangnya nggak ada di depan kita. Kita nggak kenal. Jadi anonimitas ini seolah-olah melindungi kita untuk berbuat dengan semena-mena. Berarti tapi seberapa jauh perilaku seseorang di media sosial dapat mencerminkan integritas profesionalnya di dunia nyata?
apa yang kita sampaikan dimanapun juga, termasuk di media sosial, itu menceritakan siapa kita. Bagaimana kita bertutur, bagaimana kita memperlakukan orang lain meskipun kita nggak kenal, ini adalah manifestasi dari ciri kepribadian kita sih. Ya, jadi kalau terkait dengan profesi, tadi kan banyak ya disebut ya kan burnout ya karena dia kecapean, menunggu 8 jam itu kan sebetulnya biasa aja gitu ya. Dan teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan juga kan memang jam kerjanya panjang dan berat dan tadi sudah disebutkan oleh Bapak Menteri juga adanya kekurangan sumber daya manusia kesehatannya, itu tetap tidak menjadikan kita boleh semena-mena. Jadi kalau tadi dilihat, apakah ini bisa menggambarkan profesinya? Saya lebih melihat ini menggambarkan karakteristik individu yang bersangkutan. Karena kalau profesinya tadi kita sempat diskusi ya, bagaimana kode etik, kemudian kode etik profesi itu terus-menerus dicamkan dan ditanamkan kepada adik-adik kita. Begitu ya, Dok ya? Nah, Dr. Slamet, karena ini sudah terus-menerus seperti itu pembinaan mengenai etik, tapi kenapa kemudian tetap tidak bisa menahan seseorang untuk berkomentar nirempati di media sosial? Ya, ITI akan melakukan pembinaan yang lebih kencang lagi terus-menerus untuk mahasiswa kedokteran, untuk dokter, untuk residen, dan lain-lain. Jadi segi aturan sudah ketat, Dok? Sudah sangat ketat sekali. Tapi kami juga akan mencari penyebab individual mereka mengatakan seperti itu. Penyebabnya apa? Apakah ada... Kalau saya sih selalu melihat dari dua sisi, dari sisi dokternya dan dari sisi pasien, dan seperti itu. Nah, apakah tadi dikatakan bahwa 8 jam sudah normal bagi peserta BPJS? Saya malah ada hal yang harus dibuka lagi, takutnya jangan-jangan ada diskriminasi pasien BPJS, non-BPJS di rumah sakit, itu harus dibuka. Gitu. Baik, sebelum kita membuka itu saya akan kembali ke Dr. Syahril mengenai sanksi. Tadi juga kan sudah disinggung oleh Dr. Slamet. Ini tapi ada kekhawatiran sanksi baru datang setelah kasus viral seperti itu, Dr. Syahril. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa kekhawatiran seperti itu tidak terjadi? Sebelumnya Mbak Betri, kita baik KKI, Kementerian Kesehatan, termasuk organisasi profesi, itu sebenarnya sudah ada loh upaya-upaya mitigasi ya, ya mulai dari pendidikan, begitu sumpah dokter, sebelum ditugaskan itu sudah ada. Ada 3 yang perlu dipegang oleh dokter dan perawat atau tenaga medis yang lain. Yang pertama adalah dia harus selalu menjaga etika profesi, etik ya. Yang kedua disiplin profesi, dan ketiga hukum. Dimanapun dan kapanpun. Dimanapun, di luar jam operasional pada saat dia bekerja, termasuk di media sosial. Terutama di jam kerja saat dia melayani pasien. Nah, ini kan fenomena baru ya. Seseorang berkomentar di media sosial yang tidak tahu siapa itunya, dan ini menjadi fenomena yang harus kita tidak lanjuti. Termasuk tadi Pak Slamet atau Dr. Slamet mengatakan ya ada baiknya juga diteliti ke belakang atau ke depan lagi bagaimana penyebab dari itu semua. Tapi kita dalam konteks itu mungkin malam ini tidak ya. Nah, kaitannya dengan sanksi. Pertama kita melakukan pemeriksaan atau investigasi, Pak ya. Dari itu kita akan membuktikan apakah dokter tadi, perawat tadi itu memang ada bukti yang mengarah ke pelanggaran etik. Ya, memang selama ini kita melihat begitu ya, dia mencuit tentang hal-hal yang tidak sepantasnya, tapi apakah juga ada kaitannya dengan pelanggaran disiplin profesi. Nah, keduanya ini mempunyai suatu sanksi yang berbeda-beda juga, ya, mulai dari ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau masyarakat tanya atau media tanya, sanksi terberat apa yang dilakukan? Bisa saja untuk saat ini bisa diancam untuk penonaktifan surat tanda registrasi yang nanti akhirnya diikuti dengan penonaktifan SIP. Berarti dia nggak boleh praktek lagi, Bu ya. Nah, gitu loh. Itu aja yang saat ini ada di bayangan kami. Tapi sekali lagi kita akan profesional melakukan investigasi dan pemeriksaan. Dan akan disampaikan secara transparan kepada publik. Ya, betul, Bu ya. Oke, Mbak Rati, ini kembali pada komentar nirempati yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, karena ini kan tenaga kesehatan yang sehari-hari kemudian memang berhadapan langsung dengan pasien, walaupun di media sosial tadi dikatakan itu bukan pasiennya dan seperti itu. Nah, tapi apakah perilaku di media sosial, perilaku digital seperti ini bisa menjadi alarm juga kemudian ataupun gambaran terhadap kondisi psikologis? Sangat ya.
Jadi kalau saya tuh melihatnya gini loh, zaman sekarang kan kita sangat ya berteman baik dengan media sosial. Dan bukan hanya kolega-kolega ini yang sedang berkasus, tapi kalau kita lihat ya kecenderungan orang-orang, terutama di generasi yang semakin muda karena semakin akrab nih dengan media sosial, itu untuk katarsis cerita, mencurahkan unek-uneknya, apapun emosinya, marah, sedih, bete dan seterusnya, itu bisa habis-habisan di media sosial ya. Dan meskipun kemudian nanti begitu viral baru deh ada proses untuk refleksi, untuk introspeksi, terus jadi nyesel. Nah, apakah dari cuitan di media sosial kita bisa melihat ya orang ini karakteristiknya kayak gimana sih? Kepribadiannya, modelnya seperti apa? Sebetulnya sangat terbaca. Karena apa yang ditampilkan adalah proyeksi dari dirinya. Apa yang dia pikirkan. Nah, apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia beropini di situ. Yang saya prihatin adalah kita itu kan kadang-kadang niatnya maunya bercanda, nimpalin di situ ya. Bukan dengan, mungkin ada yang sengaja, tapi ada juga yang bukan dengan sengaja nimpalin. Dia pikir ini seperti di ruang tamunya sendiri. Padahal apa yang kita sampaikan di media sosial itu betul-betul tidak berbatas. Betul. Siapapun bisa mengakses di situ. Nah, ini yang menjadi catatan penting buat kita semua ya sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan adalah profesi kita itu sangat diwakili oleh bagaimana kita berinteraksi secara publik, baik di ranah apapun, di tempat kita praktek dan bekerja, di jam kerja maupun tidak, karena kan baju kita tetap baju tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi profesi itu adalah profesi yang sangat luhur ya. Saya sih menilainya sebagai apa ya, kita tuh punya profesi ini kan ada amanah yang sangat besar gitu di situ. Jadi kapanpun juga luhur ya, kita adalah tenaga kesehatan, kita adalah tenaga medis. Kita kan nggak ngelihatnya cuma sebagai Rati Ibrahim doang. Oh, itu Rati Ibrahim yang psikolog klinis tuh, gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh punya kesadaran ya, yang sungguh-sungguh kuat di situ dan memang betul ya, dokter ya harus selalu didengungkan oleh kita sendiri. Insya Allah kan kita terus jadi mawas diri ya Mbak ya, termasuk dalam bertutur, berperilaku bukan untuk faking, tapi untuk menjadikan itu our true self, our true value, gitu loh. Oke. Baik. Nah, kembali kepada Dokter Slamet mengenai untuk pengingat juga, apakah dari segi aturan ini kan ada fatwa etik ya dari tahun 2021 itu sebetulnya mengaturnya apakah sudah sedetail itu, Dokter Slamet? Ya, kode etik itu sudah detail sekali. Gitu. Tapi kode etik itu kan menyangkut dengan pasien, ya kan, dengan pasien. Terus dalam bermedsos juga ada tata caranya. Dan saya akan menjawab bahwa cuitan tenaga kesehatan tadi, saya kira tidak menggambarkan praktek dia di pelayanan. Nah, itu hanya sekedar di medsos. Menurut IDI bahwa itu memang tidak dibenarkan, tapi kami bisa menjamin bahwa dalam melakukan pelayanan, dia tetap ada sumpah dan kode etik kedokteran tadi. Dan saya kira IDI pun, saya juga bertanya nih, fenomena juga nih Pak Syahrir. Teman-teman media atau teman yang lain-lain lah menanyanya apa sanksi terberatnya. Ini juga fenomena juga ini dari kacamata psikolog bagaimana nih dengan cuitan itu yang ditanya tidak sanksi ringan sedang, tapi yang ditanya sanksi beratnya apa? Bisa dipecat enggak? Ini kan fenomena sosial juga yang harus dikaji gitu loh. Jadi seperti itu. Saya yakin. Tadi dikatakan karena dokter ada profesi luhur, mungkin jadi harapan yang tinggi. Ekspektasinya jadi harapan tinggi terhadap profesi tersebut. Ya. Harapan masyarakat sangat tinggi sekali. Makanya kami selalu mengingatkan bahwa kalau Anda sudah memilih sebagai profesi kedokteran, dalam keadaan capek, dalam keadaan stres, itu tidak boleh melanggar sumpah maupun kode etik kedokteran. Itu sebuah pilihan profesi, gitu kan, seperti itu. Oke, baik dokter. Selamat Dokter Syahrir dan juga Mbak Rati. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Mbak Ratih, tadi dikatakan oleh Pak Slamet, Dr. Slamet mengatakan bahwa menjamin bahwa cuitan tidak mencerminkan profesionalismenya di dunia nyata seperti itu. Sementara Mbak Ratih mengatakan itu justru menggambarkan karakter seseorang. Ini bagaimana? Ini kan adalah pendapat dari Dr. Slamet. Nanti kan tinggal dari hasil investigasinya dibuktikan aja betul atau tidak. Nah, saya sebagai psikolog klinis yang dalam keseharian pekerjaannya membaca orang, termasuk yang langsung terlihat maupun beyond yang kelihatan, jadi saya tetap konsisten dengan statement saya tadi. Ini mencerminkan siapa kita kok. Justru pada saat kita dalam kondisi yang sangat lengah, itu kelihatan tuh, the true colors. Nah, apakah kemudian ini menggambarkan profesinya, wah semua dokter, tenaga kesehatan seperti oknum yang 10 tadi, itu yang tidak. Jadi ini seperti yang saya sampaikan, mencerminkan tentang yang bersangkutan. Tetapi nanti kita tunggu hasil penyidikannya bagaimana. Kan bisa aja ya, yang tadi saya sudah sampaikan, bisa aja maunya iseng. Terus bercanda, ya nimpal-nimpalin, seolah-olah ini di ruang tamunya sendiri. Padahal ini di sebuah media sosial, di sebuah dunia yang unlimited. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa membuat penilaian di situ. Kita sering nggak sadar seperti kayak, maaf, orang kentut dan dia tidak sadar bahwa kentutnya bau. Ini kan mengganggu. Jadi orang berespons, orang bereaksi, orang protes. Baru kemudian, saya membuat aroma traumatik di sini, terus introspeksi. Tapi kan sudah terlambat ya Mbak ya. Ya. Jadi minta maaf untuk contoh saya tadi. Dan kita sering sembarangan karena kita pikir karena anonim, jadi kita bisa aja melakukan apapun juga sesuka hati kita. Oke, Dr. Slamet, tanggapannya? Ya, saya berpegang seperti itu karena dalam melakukan pelayanan kedokteran itu kita tidak sendiri. Ada perawat, ada tenaga kesehatan lain, ada manajemen. Kalau memang teori yang disampaikan oleh psikolog demikian, kita nanti bisa ngecek ke direktur rumah sakitnya, apakah dokter ini troublemaker, ataukah yang ada yang PPDS, spesialis juga, ya seperti itulah perbuatannya. Tapi kalau memang setahu saya nih, kan bukti-bukti awal tidak, mereka normal saja, tetap pada sumpah dokter dan kode etik. Barangkali cuitan itu bukan kesel sama pasiennya, mungkin kesel pada sistem tadi, pasien BPJS yang banyak yang tidak terlayani dengan baik. Sementara dia sudah capek, jadi ungkapan itu. Tapi dalam praktik sehari-hari itu kita ketat sekali itu, seperti pilot gitu loh ya. Ini SOP yang harus dijalankan itu. Seperti itu. Artinya Dr. Syahril ini hasil investigasi penelusuran dari KKI ini sangat dinantikan seperti itu, mengenai bagaimana sebetulnya asesmennya seperti apa, perilaku di luar media sosial di dunia nyata. Sebelum hasil investigasi, saya dukung Mas Dr. Slamet tadi. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ya kita sebutin tadi, itu tidak mengeneralisir semua profesi tadi ya. Ya dokter ya dia sendiri aja. Tetapi saya juga mendukung oleh Ibu Ratih tadi bahwa apa yang dia lakukan itu juga mencerminkan profesi dia, bukannya untuk generalisir tadi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada anggapan, dokternya sebegitu semua gitu ya, atau perawatnya. Generalisasi, jangan jadi nggak fair juga. Nah, saya setuju bahwa pemeriksaan terhadap kasusnya memang dilakukan dengan sangat teliti. Kalau tadi Dr. Slamet dalam sehari-hari dia baik-baik aja, nanti kan itu ada faktor-faktor peringan ya dok ya, peringan terhadap tuduhan kepada yang bersangkutan. Ada banyak pertimbangannya lah pasti ya. Ya mudah-mudahan sih betul-betul bisa sungguh-sungguh adil. Mbak, saya tuh tertarik dengan tadi Dr. Slamet bilang, kenapa ya orang justru yang ditanya adalah hukuman apa nih yang seberat-beratnya. Saya juga melihat ya, ada kecenderungan kita itu kepinginnya kalau ada sebuah kesalahan itu seolah-olah there is no way out. Jadi menjadi sangat fatalistik di sini. Ini mungkin juga perlu ya kita telaah sendiri untuk introspeksi. Kenapa kita begitu ya? Masa nggak ada hati nurani sih gitu loh ya, kebaikan hati dan pemaafan. Kalau
ya nanti akan masuk ke dalam pertimbangannya KKI, tapi ini untuk introspeksi kita sebagai masing-masing individu ya, untuk dimanapun juga ya harapannya bisa semuanya jadi orang baik lah, yang punya toleransi, punya empati ya, menempatkan manusia sebagai sosok yang bermartabat sama sebagai halnya kita. Termasuk pasien dari kelas manapun, BPJS atau tidak, Pasien, seperti itu ya. Baik, Dokter Syahril, ini artinya dari KKI sendiri pendalamannya saat ini seperti apa, sejauh apa untuk penelusuran ini? Jadi tadi sudah saya sebutin Pak ya. Jadi pendalaman kita kan diarahkan kepada apakah ada ya pelanggaran etik profesi atau ada juga pelanggaran disiplin profesi. Itu dua hal yang berbeda ya. Karena apa? Kedua-duanya juga mempunyai suatu sanksi yang berbeda-beda juga. Tapi dua-duanya akan kita telusuri. Apakah hanya pelanggaran etikanya saja, bisa ringan, bisa sedang, atau pelanggaran disiplin profesi. Disiplin profesi itu secara gampang di masyarakat ada malpraktek apa enggak sih? Nah, apalagi ini disebutkan kasus ini agak unik dan memang baru terjadi saat ini, kasus di mana dokter, perawat yang tidak berhadapan langsung kepada pasien. Nah, selama ini kan etika profesi, disiplin profesi itu biasanya gitu ya, Dokter Slamet ya, ketemu langsung pasiennya gitu ya, di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Ini hubungan dengan pasien. Dia nggak kenal siapa gitu ya, di mana gitu ya, pokoknya nulis aja gitu Bu ya. Kami ini para psikolog klinis juga punya kode etik dan disiplin profesi yang sama ketatnya. Jadi kita juga harus hati-hati mengomentari sebuah kasus, karena nggak memeriksa langsung itu kan juga punya konsekuensi yang serius juga. Dokter Slamet, ini dalam profesi sendiri, apakah ada selama ini asesmen psikologis atau evaluasi kesehatan mental terlebih dengan kemudian kondisi saat ini sebagai bagian dari pencegahan seperti itu agar kondisi-kondisi seperti ini, fenomena seperti ini tidak terjadi? Kejadian seperti ini kan meletupnya hanya sesaat. Mau masuk kedokteran dites MMPI, mau masuk pendidikan spesialis dites MMPA, semua sudah melewati itu. Dan sekali lagi nanti KKI katakanlah panggil direkturnya yang ada dokter tersebut bekerja, apakah dokter tersebut bermasalah, itu sangat menentukan. Bahkan bisa diteliti itu. Katakanlah sesuai dengan teorinya psikolog bahwa itu menggambarkan dirinya seperti itu. Ternyata nanti direktur rumah sakit, komite medik, teman sejawatnya mengatakan bahwa itu baik, itu bisa juga sama. Jadi artinya hanya terbatas pada media sosial. Tapi yang harus dicermati, kenapa ini dari seluruh Indonesia ya? Ada apa ini? Tidak hanya dokter kan? Nah, ada perawat. Ada apa nih? Dan kalau mereka pasti nggak janjian ya, dokter? Tidak janjian. Apa artinya aturan selama ini yang disosialisasikan tidak sampai? Atau IDI menilai ini adalah letupan-letupan akibat sistem pelayanan kesehatan yang harus disempurnakan. Apalagi kan kejadian ini di rumah sakit pusat rujukan nasional di Cipto Mangunkusumo di Jakarta lagi. Kan seperti itu kan harus dilakukan audit juga. Tapi tidak membenarkan ketika kemudian ada komentar nirempati terhadap pasien di media sosial. Tetap saja itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Penelantaran juga tidak dibenarkan. Gitu loh. Apalagi sampai meninggal, itu jauh lebih berat lagi. Masuk pelanggaran disiplin maupun masuk pelanggaran etika, itu jelas kalau ada penelantaran. Dan masuk masalah hukum juga. Iya kan? Ternyata masalahnya kompleks dan sangat serius. Saya sih berharap mudah-mudahan ini cuma kilaf ya, Dok ya. Jadi bisa kilaf tapi tidak diulangi lagi dan ada efek jerahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan, dan bukan hanya kepada 10 yang kita bahas ini, tetapi juga kepada kita semua ya. Tapi dari KKI sendiri, Dokter Syahril, ini memang ada etik, disiplin, dan juga hukum yang kemudian didalami atau seperti apa? Jadi ketiga hal itu, satu di antara tiga, dua di antara tiga, atau tiga-tiganya yang kita dalami untuk pembelajaran satu, yang kedua untuk menentukan dia bersalah dan tidak, dan sebesar apa kesalahannya gitu. Nah, ini pertimbangan salah atau tidaknya seperti apa, Dokter Syahril? Ada, kita ada instrumennya di situ ya. Nah, kalau dia nanti dianggap ada pelanggaran disiplin profesi, maka kita bisa mekanismenya melalui majelis disiplin profesi ya, yang ada di KKI. Itu betul-betul persidangannya seperti persidangan di pengadilan itu ya. Ada pembelanya, kemudian ada saksi ahli, dan ada tidak mudah bukti-bukti memutuskan satu kasus karena akan berkaitan dengan nasib
yang bersangkutan ya. Dan ini juga betul-betul kalau kita tidak memutuskan dengan seadil-adil, maka mereka juga bisa menuntut balik ya. Ya Pak Slamet, banyak sekali orang dia tidak puas dengan keputusan kita, dia menuntut balik gitu Pak. Nah itu kita jaga betul, dan tentu saja di sini tentu saja ada aspek pembinaan ya Mbak ya. Jadi bagaimanapun kalau tadi dilihat kan cuitan gitu Pak ya, dan minta maaf secara massal. Dan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kalau gitu ya. Ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan sih, Mbak. Oke, ketika kemudian sudah ada permintaan maaf seperti itu tadi nakes-nakes yang kemudian terlibat dalam komentar nirempati ini, apakah kemudian cukup menyelesaikan masalah? Karena kan kemudian ini trust dari publik juga kemudian yang sedang disoroti seperti itu. Ini ke saya ya, permintaan maaf kan baik ya, menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu ada proses belajar, introspeksi diri, kemudian penyesalan itu kan humble gitu ya, merendahkan hati, ada kerendahan hati di situ, dan kita terima dong ya kebaikan ini sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki diri. Hanya saja untuk tindak kesalahan yang dilakukan ini yang kemudian ada konsekuensinya. Ini yang masih terus berproses ya, dokter ya. Nah ini harapan saya sih ya, kita sebagai bagian dari masyarakat juga nggak membuat opini sendiri, menghakimi sendiri, yang berpotensi memperkeruh penyelesaian dan kejerihan dari kasusnya. Artinya lagi-lagi kecepatan dari hasil investigasi KKI dan nanti kalau ada hasil ya kan pertimbangannya banyak. Kita boleh kesel, kita boleh nggak seneng, kita boleh protes. Harapan saya itu juga nggak dipakai buat ngedemo KKI gitu, ngedemo ide misalnya, terus membangun narasi-narasi yang negatif gitu. Melainkan justru menjadi sarana kita untuk secara kritis memperbaiki sistem yang tadi Dokter Slamet bilang. Kan ini punya kita bersama-sama ya. Jadi semuanya menjadi feedback yang harapan saya sifatnya kritis dan membangun menuju kepada perbaikan. Oke, baik Dokter Slamet, tindak kesalahan ada konsekuensinya, tanggapannya seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Dokter Slamet tadi mungkin bisa mengomentari pendapat dari Mbak Rati yang mengatakan bahwa tetap saja tindak kesalahan harus ada konsekuensinya seperti itu, termasuk dalam perkara ini, Dokter Slamet. Ya, semua ada konsekuensinya ya. Apalagi kalau keluarga bisa menuntut, itu lebih berat lagi. Tapi kembali saya memberikan masukan kepada media dan masyarakat, harus memandang jernih gitu loh kasus ini. Oke, dokter tersebut salah. Oke, dugaan melanggar sumpah dan kode etik. Nanti ada majelisnya. Jangan pepet kami untuk ini sanksi beratnya apa, dipecat atau enggak. Jangan sampai harus seperti itu gitu loh. Justru yang paling berat pasien itu meninggal kenapa ditelantar malah tidak dibuka. Ada 220.000 anggota ID yang bekerja dari pelosok yang sangat terpencil di seluruh Indonesia. Jangan sampai perlakuan yang tidak adil juga nanti membawa dampak yang luas. Karena ini kan menyangkut sistem pelayanan kesehatan di Indonesia gitu loh. Dan faktanya dari survei internasional maupun Indonesia itu posisi dokter, kepercayaan masyarakat itu tertinggi. Perawat, dokter, guru itu biasanya tertinggi tuh di atas. Nah itu kemudian yang menjadi pertanyaan, harus ada konsekuensinya agar kemudian menjadi efek jerah, agar tidak terjadi peristiwa seperti ini. Karena sebetulnya trust masyarakat kepada profesi dokter ini sangat tinggi, tapi kemudian karena ada perkara ini, trust masyarakat menjadi terganggu, tercoreng seperti itu, dokter. Ya mungkin menurut Anda seperti itu kan. Nah, masyarakat itu kan tidak hanya diwakili, ya netizen adalah mewakili lah kan ya. Tapi jangan sampai kita berbuat tidak adil. Kalau dia sudah minta maaf, nanti sama dokter KKI akan dipanggil rumah sakitnya, diperiksa. Ternyata orang ini di pelayanan masih baik, itu kan artinya jangan sampai dihakimi yang berlebihan. Tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan ada pertimbangan banyak gitu loh. Tapi kalau kita dipepet
KKI cabut SR dan lain-lain. Nah itu kan sudah tendensius. Iya. Kalau wartawan kan enak, kalau ada salah dikit hak jawab kan itu. Nah, tapi ini semua profesi tetap ada konsekuensinya tetap ada ketika konsekuensinya, melakukan kesalahan. iya. Itu yang paling penting. Betul. Gitu. Saya lebih melihatnya efek belajar, Mbak, bukan efek jerak. Jadi belajar itu kan lebih besar dari kejeraan ya. Jadi ada efek belajar dari kasus ini. Ada pelajaran yang dipelajari seperti itu ya. Akar masalah itu yang harus diselesaikan. Oke. Nah, apa kemudian KKI juga akan menyorot mengenai akar masalah yang kemudian men-trigger fenomena seperti ini? Oh ya betul Pak. Ini kan sebetulnya kita jadikan momentum ya, momentum yang bagus sekali. Banyak sekali loh pembelajaran di sini. Pembelajaran kekerasan melalui virtual kan belum pernah terjadi sebelumnya ya. Kemudian ini dilakukan oleh Nakes Named sendiri kepada pasien BPJS walaupun tidak kena ya. Tentu saja kita akan ke sana dan saya setuju dengan Dokter Slamet tadi. Memang akar masalah itu ya bagus juga itu diteliti sehingga ya balance kita adil ya. Artinya dokter ini juga berprofesi yang sangat luhur memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ya trust itu nggak boleh turun ya, nggak boleh hilang, harus tumbuh dan harus dipelihara. Nah pertanyaannya atau permasalahannya adalah siapa sih yang akan mempercayai data? Ya masyarakat. Nah untuk itu jangan berlebihan seperti dikatakan tadi. Ya efek jerah boleh, tapi jangan berlebihan sehingga tidak memberi ruang maaf kepada sesama masyarakat kita gitu Bu ya. Kasihan mereka semua ya. Ya, iya karena ada etika profesi yang kemudian harus ditegakkan, hak pasien juga harus dilindungi. Artinya balance seperti itu. Iya, balance ya. Dari KKI sendiri agar kemudian ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik bagaimana, apakah akan kemudian setiap tahapnya disampaikan kepada publik secara transparan untuk menjawab keingintahuan bagaimana proses yang terjadi di KKI, proses terhadap para oknum ini kemudian. Ya, untuk membangun kembali trust ya. Kalau kita lihat sekarang Pak ya, ada loh beberapa rumah sakit yang sudah melakukan punishment. Nah, walaupun itu bersifat sementara. Contoh Rumah Sakit Sarjito menghentikan sementara PPDS ya. Itu boleh saja, itu kewenangan dia karena akan dianggap tidak kondusif ya untuk ke depan ya. Tetapi untuk penjatuhan hukuman harus melalui proses yang adil-adilnya, Mbak. Karena ya dimanapun pengadilan itu harus adil gitu ya. Ya mempertimbangkan dari semua aspek, termasuk tadi yang disebutkan oleh Mbak Rati, mungkin ada faktor yang meringankan gitu ya, yang bisa kita dengar sebagai upaya untuk memberikan hukuman yang tidak terlalu berat bagi dia. Itu salah satunya begitu. Oke, Mbak Rati dengan melihat keseriusan kasus ini dan dampaknya terhadap profesi seperti itu, apakah memang ini waktunya ada evaluasi yang harus kemudian didalami seperti pembinaan etik, kondisi kerja, kesehatan mental tenaga medis dan juga tenaga kesehatan? Iya. Ini PR-nya besar sekali nih, bukan cuman KKI, Kementerian Kesehatan, ID, saya dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dan banyak organisasi profesi yang lain ya. Ini kerja kita bareng-bareng. Jadi ini menjadi tadi faktor pembelajaran bersama dan ada sebuah fenomena baru ya, ketika sosial media dilibatkan di sini. Artinya nanti bisa masuk nih ke kurikulum kita ya, Dok. Bagaimana supaya adik-adik ini juga aware dengan pemanfaatan sosial media. Artinya ya kalau kita kesel, kita capek, ada ruang untuk konseling boleh juga, ya kan? Tetapi tidak venting di sosial media karena kita menjunjung tinggi amanah dari profesi kita. Dan ini adalah profesi yang sangat luhur karena masyarakat itu kalau ngelihat kita tuh kan ngelihat dokter tuh seperti melihat malaikat penyelamat gitu ya, Dok ya. Jadi alangkah besarnya tanggung jawab itu. Dan ini mudah-mudahan nanti banyak teman-teman terutama di pendidikan profesi yang betul-betul kembali nih mengingatkan dan mengajarkan adik-adik, karena kita kan udah senior di sini ya, adik-adik untuk mawas diri dan berani untuk melihat bahwa ruang sosial media bukannya lepas dari tanggung jawab dan itu bukan ruang anonim. Oke, Dokter Slamet, apakah selama ini ada ruang untuk konseling itu daripada kemudian ketika
kondisinya sudah burn out ataupun kelelahan seperti itu, kemudian mengalihkannya ke media sosial sehingga kemudian menimbulkan fenomena yang seperti ini. Apakah sebetulnya selama ini ada ruang untuk konseling, untuk kemudian menilai asesmen kondisi psikologis setiap tenaga kesehatan? Ya, dengan 220.000 dokter di seluruh pelosok negeri ini kan itu sangat besar. Dan kalau mereka bekerja di rumah sakit, di klinik mungkin ada ya. Tapi kalau di luar itu kan tidak terpantau. Artinya memang tidak terpantau bagaimana kondisi ataupun asesmen psikologis seperti itu? Ya, kalau sudah ada kejadian baru kita tahu kan. Tapi kalau beliau kerja di rumah sakit saya kira terpantau. Dalam kasus ini memang saya jujur ada dua kesedihan. Kesedihan pertama adalah anggota saya kok bisa melakukan komentar seperti itu. Itu kesedihan saya yang pertama sekali. Padahal dia diingetin di pendidikan, Sumpah Dokter, kode etik, itu sampai nangis loh kalau Sumpah Dokter. Kesedihan yang kedua adalah ada pasien yang terlantar, kemudian meninggal dunia. Apakah ini sebuah gunung es? Nah, ini yang harus diaudit, gitu loh. Jadi dua ini yang harus titik akar masalahnya harus dicari, gitu loh. Artinya ada 2 poin yang kemudian harus ditelusuri juga seperti itu ya dari sisi sistem dan juga. Katakanlah nih ke depan sudah nggak ada komentar-komentar lagi, tapi pasien terlantar, meninggal dunia, butuh critical care, apa kita biarkan? Itu kan enggak kan? Nah itu kan harus diselesaikan juga, gitu loh. Jadi komitmen IDI seperti itu. Oke, Dr. Syahril? Ya, sama. Jadi ini momentum yang bagus untuk memperbaiki sistem juga. Jadi kalau dilihat yang kita bicarakan tadi, ada loh banyak sistem di pelayanan kesehatan yang harus dibenahi, ya kan? Melalui transformasi. Apakah pembenahan selama ini tidak terjadi? Sudah, tapi kan tidak bisa itu sekali saja, karena harus terus-menerus. Ya, makanya ada transformasi kesehatan, yaitu masalah SDM, kemudian masalah IT-nya, masalah sarana prasarana, itu semua harus dibenahi. Apalagi kalau kita melihat negara kita begitu geografisnya yang sangat luas dengan variasi yang luar biasa ya, tentu saja tidak gampang melakukan transformasi itu. Tetapi yakinlah kita semua harus bersama-sama nih, bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, dari IDI, tapi semuanya ya, untuk membenahi ini semua agar masyarakat itu dapat mendapatkan layanan yang lebih baik. Tidak ada lagi pasien yang terlantar, tidak lagi pasien yang terlalu lama menunggu, dan seterusnya. Atau akan ada lagi istilah kok ada diskriminasi, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Tapi dalam keadaan tertentu mungkin dianggap diskriminasi itu. Tapi sebetulnya dokter sebetulnya tidak pernah akan ada niat untuk melakukan diskriminasi. Seharusnya seperti itu tidak bisa. Baik. Pembenahan ini akan kembali kita dalami lagi, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mbak Rati, artinya pada akhirnya bagaimana kita membangun ruang kesehatan ataupun mungkin sistem itu sendiri yang sama-sama manusiawi ketika pasiennya juga merasa dihargai, sementara tenaga kesehatan ataupun tenaga medisnya juga tidak dibiarkan kelelahan misalnya sampai kemudian kehilangan empati dan berkomentar empati di media sosial. Saya ini kan mendengar ya, karena belum lama ini kan saya ada pertemuan dengan Dirjen SDMK, dan itu diulang kembali oleh beliau bahwa betapa bangsa ini, negara ini, masyarakat ini kekurangan betul SDMK di semua aspek profesi ya. Jadi kalau dilihat itunya Mbak, nanti bisa juga dicocokkan kepada beliau. Ini kita semuanya kekurangan dokter spesialisnya juga kurang, psikolog klinisnya kurang, perawatnya kurang, pokoknya kurang semua. Artinya upaya untuk percepatan penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan kan perlu diupayakan. Ini ada kerjasama sama perguruan tinggi tentu kan. Kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Slamet, bagaimana supaya sistem layanan ini juga secara kritis ya kita bangun bersama-sama. Artinya kan bukan cuma tanggung jawab dari kementerian, kemudian dari KKI, kementeriannya aja kan bukan Kementerian Kesehatan aja ya dok ya.
ini juga kita sebagai masyarakat juga perlu ya secara kritis aware dan kemudian memberikan masukan kritis juga, tapi nggak cuman sekedar cuitan di sosial media karena kan impactnya bagus, viral, menjadi perhatian, tapi kemudian juga ada banyak dampak yang merugikan juga. Jadi mungkin bisa disampaikan kalau masyarakat mau ngadu kemana, Dok? Karena ini kan masukan yang bisa membangun dan kita bangunnya bersama-sama, orang ini bangsa kita kok. Oke, nah ini mengenai mekanisme pengaduan seperti apa, Dr. Syahril? Jadi begini, KKI itu kan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Mbak ya. Jadi ada 4 yang menjadi urusan KKI. Yang pertama adalah menjamin mutu layanan, yang kedua menjamin kompetensi masing-masing profesi, nah yang ketiga ini menjamin hukum dan kepastian hukum. Nah dalam kategori ini atau yang ketiga 4 ini, maka masyarakat terutama pasien dan keluarga pasien itu dapat mengadukan langsung ya apabila dianggap kalau istilah awamnya adalah malpraktek, itu ke MDP, Majelis Disiplin Profesi. Nah itu akan diinvestigasi terus. Dan banyak sekali laporan itu kami periksa melalui MDP sekitar 25% yang memang betul-betul bersalah. Nah sisanya tuh ya tidak. Tapi sebetulnya ada kanal dan mekanisme bagi pasien untuk mengadu itu yang bagi pasien dan keluarga yang akan melapor. Tetapi bagi masyarakat atau stakeholder yang lain itu dapat juga melaporkan yang kaitannya dengan pelanggaran disiplin apabila tidak dilakukan oleh keluarga, itu bisa melalui ke KKI dengan lapor KKI namanya, Pak. Jadi ada lapor KKI, semua orang, semua stakeholder yang ada di kita termasuk masyarakat bisa mengadukan itu. Ada prosesnya itu ya, dan kita akan melakukan verifikasi dan seterusnya. Kalau memang dia masuk unsur disiplin profesi, maka kita teruskan kepada Majelis Disiplin Profesi. Jadi masyarakat punya kanal yang memang kita jamin itu, Pak. Jadi kita sama-sama menjagain gitu, ya, jagain dan membangun bareng. Baik, ke Dokter Slamet dari ID sendiri, Dokter, bagaimana komitmen dari ID memastikan bahwa dokter tetap terlindungi dari tekanan yang ada di pekerjaan, mungkin dari burnout, kelelahan seperti itu, tetapi pada saat yang sama pasien tidak pernah kehilangan haknya untuk diberlakukan secara dengan empati dan juga bermartabat? Intinya adalah kita harus komprehensif lah dalam hal ini. Kalau dokter bisa loh kita tuntut melanggar etik kalau dia melakukan substandar. KKI sudah membuka lapor KKI, tapi KKI kan hanya di tingkat Jakarta. Yang ada di tingkat kabupaten siapa ya? ID ada di sana. Tapi ID sendiri bagaimana upayanya agar fenomena ataupun peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Singkat saja, Dokter Slamet. Dulu sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 kita bisa memberikan sanksi, bisa mensanksi cabut rekomendasi izin praktek, sehingga dia tidak bisa praktek, itu paling berat ya, atau diberhentikan dari anggota ID. Sejak Undang-Undang 17 praktis yang bisa memberikan sanksi adalah pemerintah. Jadi sekarang kita serahkan kepada konsil, sanksi apa yang akan dilakukan, gitu aja. Artinya kita menunggu hasil investigasi dari konsil seperti apa. Kita harapkan ada efek pembelajaran yang kemudian akan mencegah peristiwa ataupun fenomena ini terjadi lagi di kemudian dan ada pembenahan sistem seperti itu ya. Baik, terima kasih Dr. Syahril, Mbak Rati dan juga Dr. Slamet telah berbincang bersama kami dalam Top News untuk kali ini. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat empati adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. Tekanan dalam profesi tidak boleh berujung melukai, namun sistem juga tidak boleh membiarkan nakes kehilangan empati. Sebab pasien butuh dilayani dan mereka yang melayani juga butuh dipedulikan. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.